Sementara dunia hari ini bersifat multipolar. Ya, salam. Jumpa lagi bersama saya. Ya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang mungkin dikaitkan dengan kondisi saat ini adanya invasi Rusia atas Ukraina. Pertanyaan mengenai akankah terjadi perang dunia ketiga? Mungkin sebagai satu alat diplomasi, sebagai satu retorika politik, perang dunia ketiga itu menjadi isu menarik. Tapi sejatinya hampir tidak mungkin terjadi perang dunia ketiga. Karena pertanyaan yang paling sering muncul adalah itu. Perang dunia ketiga hampir tidak mungkin terjadi. Walaupun masih ada kemungkinan itu. Kenapa saya berani mengatakan hampir tidak mungkin ada terjadi perang dunia ketiga? Pertama, ketika perang dunia pertama dan kedua, ya, kedua kutub yang terbentuk memang membangun poros-poros atau aliansi-aliansi militer, persekutuan-persekutuan militer, persekutuan-persekutuan perang. Sementara dunia hari ini bersifat multipolar. Tidak semua yang tidak suka dengan hegemoni Amerika Serikat, tidak suka dengan hegemoni NATO ataupun Uni Eropa, yang tidak suka dengan Uni Eropa tidak semuanya juga mendukung Rusia. Karena memang tidak sesederhana itu. Ya, tidak sama lagi, artinya tidak terbentuk dua kutub yang bisa berperang setiap saat. Itu yang nomor satu. Kemudian juga kita lihat bahwa baik Putin, Zelensky maupun Biden dan para pemimpin dunia lainnya yang terlibat ya dalam NATO maupun pemimpin Rusia dan sekutu-sekutu Rusia tidak bersikap yang irasional. Putin masih rasional, masih berpikir untuk memulai satu perang besar yang melibatkan dua kutub, ya, yang masing-masing kutub ya itu banyak negara. Hampir tidak mungkin terjadi. Hal ini melihat kesadaran masyarakat, ya, kesadaran para pemimpin dunia hari ini, ya, misalnya berkaitan dengan nuklir. Senjata nuklir yang sudah begitu membahayakan ditakuti bukan hanya oleh orang yang atau negara yang tidak memiliki. Justru yang sangat takut dengan senjata nuklir adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat takut ketika Iran membangun reaktor nuklir, padahal reaktor nuklirnya ya untuk listrik. Tapi Amerika Serikat langsung ketakutan. Apakah Iran akan membangun senjata nuklir? Itu hal yang terjadi. Ya, Rusia memiliki senjata nuklir. Ya, kemudian Cina punya, Korea Utara punya senjata nuklir. Ya, negara-negara tertentu memiliki senjata nuklir. Dan negara-negara itu takut akan senjata nuklir yang mereka punya sendiri. Padahal gampang. Kalau misalnya Amerika Serikat kena bom atom, ya diserang dengan nuklir, tinggal serang balik negara yang menyerang itu dengan nuklir. Tapi takut juga. Kalau misalnya untuk memulai, katakanlah Korea Utara memulai menjatuhkan bom atom di sebuah kota di Korea Selatan misalnya, akan terjadi, ya, bom atom lain akan dijatuhkan di atas wilayah Korea Utara. Bisa habis semenanjung Korea.
Mereka berpikir ke situ. Mereka takut untuk melakukan. Jadi mereka tidak akan membiarkan, tidak akan menjadikan adanya perang dunia ketiga. Karena kesadaran akan keselamatan justru akibat nuklir itu terjadi. Sekarang semua masyarakat hampir semuanya sudah sadar, terutama para pemimpin yang ada di pucuk-pucuk pemerintahan di seluruh dunia. Mereka rata-rata sudah paham, sudah berpikir untuk rasional, tidak mau ya semisal menjatuhkan bom atom di sebuah kota. Mereka tidak berani melakukan itu karena mereka membayangkan kalau negaranya sendiri dijatuhi bom atom. Ya kalau negaranya besar, wilayahnya luas seperti misal Rusia, ya China, atau ya besar seperti Australia, luas itu. Ya, kemudian Indonesia juga luas ya. Kalau negaranya kecil misalnya seperti Singapura akan habis, bahkan dampaknya bisa sampai ke Indonesia, sampai ke Malaysia. Atau misalnya New Zealand. New Zealand itu luasnya kurang lebih seluas Pulau Sumatera. Satu bom atom bisa meluluhlantakkan lebih dari satu kawasan, satu kota mungkin di situ. Sangat kecil. Akan berbahaya kalau terjadi seperti itu. Mereka tidak mau memulai perang dunia ketiga. Hari ini yang dilakukan Rusia ya sama seperti sebelumnya juga pernah menginvasi Georgia. Amerika Serikat juga pernah menginvasi Afghanistan, Irak. Ya. Ada sempat sepanjang masa-masa invasi Rusia ke Irak dan ke Afghanistan. Ketika itu saya masih SMA juga ada yang menyerukan atau menyampaikan ya akan terjadi perang salib. Sampai dengan hari ini tidak ada ya, tidak terjadi sebuah perang agama. Hal yang berbeda dengan masa-masa lampau di mana kita begitu mudah untuk terpancing berperang. Oh, kok di Timur Tengah masih ada terjadi, di Afrika beberapa negara mengalami perang, masih terjadi perang fisik. Ya, ada banyak faktor yang tidak cukup dibahas di sini. Tapi yang jelas, kalau pertanyaannya adalah akankah terjadi perang dunia ketiga? Nyaris tidak mungkin ada perang dunia ketiga karena para pemimpin hari ini, para pemimpin dunia hari ini sudah sangat bersifat rasional. Sudah sangat berpikir sangat rasional. Mereka tidak akan berani ya, tidak akan segegabah itu menekan tombol nuklir sehingga menciptakan perang yang sangat menghancurkan, yang membumi hanguskan peradaban manusia mungkin di suatu saat nanti.